Oke, Visi Foya, Misi Foya, welcome back to the Kappa YouTube channel. Hello guys. Hai. Hai. Jumpa lagi ya sama kita lagi yang selalu ngangenin dan nemenin hari-hari kalian. Oke, kita mau nyantai-nyantai dulu, kita mau relax-relax dulu ya nggak sih? Jadinya ini cuma dinosaurus sih. Aduh, T-Rex. T-Rex bukan yang buat ngelawak, salah lebih kesas. T-Rex. Oke. Pada seger semuanya. Iya, berarti semuanya kadar humornya masih bagus ya, masih pada sehat ya semua ya. Oke guys, sehat sih. Tuhan, kita bukan dibilang guys, bukan sih, cuma untuk menyemangati temennya satu sama lain. Aku mau nanya dari Fanny. Fanny, what do you think about Tasya? Cantik, jago main musik. Wah, Tuh gak usah gitu. terbang. Apalagi ya, Tasya itu orangnya suka menolong. Dia suka jarang on WA, jarang on apapun lah. Bisa chatnya udah kayak artis, tau gak? Aduh, Sibuk nih, Van. sibuk, iya. sibuk Itu aja sih. Oke. Terus Tasya, kalau ditanya tentang Alvin, kasihlah sepatah dua kata. What do you think about Alvin? Cantik, jago main musik. Apalagi tadi. Iya. Oh, nice. Ini aku yang ke Alvin kan? Oke. What do you think about Alvin? Karena Alvin kita kenal udah lumayan lama ya gue ngeliat si Alvin tuh orangnya baik banget, terus juga orangnya rajin. Kalau misalkan ngelakuin apa-apa kayak bertanggung jawab gitu, aduh si Alvin pasti bentar lagi terbang nih. Tapi kadang apa ya, kayak kadang dia tuh suka agak ganggu nggak sih teman-teman, kalau misalkan ngelawak tuh kayak kadang bikin kesel gitu, kayak kadang garing. Tapi maaf ya Vin, bukannya pengen kopi ya. tuh kan kelihatan guys, lihat kan Sumpah lu gak usah ngelawak deh. garing banget Vin. So gue dengernya. Tapi jangan baper ya Vin, kan Gue baper lah. Karena Tapi pada setuju dong Alvin jago main musik ya nggak? Coba. iya. Bentar. Gue ada siapin lagu. Pamer dikit boleh. Show off. Kali ada yang kepincut ya nggak, Vin? Oh iya. Aduh, ini lagu benar-benar menginspirasi saya banget gitu dalam kehidupan sehari-hari. Kalau genjrengan gitarnya sih bagus ya. iya. Aduh, Coba tes nyanyi. Coba. bentar intro dulu. Intro. Biasa panjang. Intronya bisa buat belanja ke warung ini. Bikin konser nih di sini nih. Siap. Bentar. Diam. Waduh. Artis mau nyanyi. Aduh, lewat nih semua artis. Vin udah stop. Vin, gue mute ya. Aduh. Apa bagus ya sih? Itu amat lu pada. Gitu amat lu pada. Aduh Vin, ganggu tuh nggak sih ini anak pada Bentar, pakai gue headset ada satu semua lagi. lagi. Gue ada satu lagi. Ada. Makin menjadi nih anak. Saya pengen teriak ya. Udah no comment. Nanti pada ke dokter semua, dokter telinga semua. Mana ya calon artis ini, sorry. Aduh. Menurut kalian berapa nilainya, Bapak? Bagus nggak? Maaf Vin, kayak nggak usah nyanyi deh lu mah. Kalau bisa minus sih kayak minus deh Ci nilainya. Maaf ya Vin. Nah, gitu lu Bagus pada. sih, cuma lebih baik apa tasnya? Gitu lu pada. Kayaknya lebih baik ya udahlah diem aja lah. Gitu lu pada. Gak usah Benar. kayak gitu. Kayak kadang tuh agak ganggu gitu. Tapi ya jangan baper ya kalau misalkan gue ngomong. Oh, jangan baper. Kan cuma kasih masukan. Canda doang. Tunggu. Tadi kalian ngomongin apa? BAPER, baper. Pas banget Sering kan kita dong. pakai kata itu. Pas banget sama topik hari ini ya. Emang di hari-hari ini banyak banget yang ngomongin baper ya nggak sih teman-teman? Dalam pergaulan sehari-hari. Kalian pasti udah sering banget denger, ya elah gitu aja sih baper ya nggak sih?
Terus Iya. sama nggak asik lu jadi anak baperan amat. Bener nggak sih teman-teman? Betul. Dalam kalian hangout sama teman-teman, ngumpul sama teman-teman, pasti ada satu orang ya yang digituin ya. Kalian udah pengalaman nggak pernah dibilang baper sama orang, atau malah posisi kalian pernah membaperin orang, maksudnya ngatain orang baper terus kalian juga pernah ngalamin gitu? Coba dari Alvin dulu nih yang tadi sudah disudutkan. Iya, tadi kayaknya dia jadi Ngatain korban baper. deh. Kamu jadi korban apa menjadi pelaku? Kalau saya bikin baper orang banyak sih, banyak yang tergait sih. Apa tuh? Padahal saya gak bermaksud pada baper semua sih. Baper apa nih? Padahal saya cuma baik-baik doang, tapi orang-orang tuh pada tergait gitu, kayak baper gitu. Baper sama saya. Bawa perasaan pengen marah ya? Kalau kamu. Oke. Terus kita Kalau kasih kesempatan yang lain ya, Vin ya. Coba kita dengar dari Fanny sama Tasya nih. Kamu jadi pelaku atau menjadi korban? Apa Gue dua-duanya? dulu nih. Gue dulu ya, Sya, ya. Aduh, kayaknya gue juga jahat sih, suka ngatain orang baper. Lagian parah banget gak sih? Lu bayangin ya, kan temen gue ngajak ke WC. Gue gak mau dong, orang gue gak mau ke WC. Ya gue bilang lah, kan diajak, Van, ayo Van ke WC, mau gak? Saya itu gue bilang, aduh enggak deh, males gue. Terus dia marah, dia tiba-tiba kayak gini. Ih, ya udah, bagus gue ajak. Dia bilang gitu, terus dia pergi. Udah nggak ada yang minta diajak gitu. Terus pernah juga, Positif mungkin, Pan. iya kesel sumpah kayak gitu. Terus udah kayak ngambek-ngambek gitu lagi, ketemu gue langsung kayak ngambek-ngambek gitu, males kalau kayak begitu. Terus yaudah gue aja, di baperan lo, orang gue nggak mau ke WC, gituin aja. Terus ada lagi, biasa cowok-cowok gitulah. Aduh. Cowok kan, aduh, jahat banget ya kayaknya ya. Bang Nesa ini. Enggak lah, aduh baper nih, jangan digituin dong. Baper, terus udah kayak gitu. Ini kayak ada cowok yang deketin lah gitu. Terus ya kan kita nggak enak ya kalau misalnya kayak sombong-sombong banget gitu kan. Ya udah misalnya kayak dia kasih barang, ya udah kita terima gitu kan. Dianya baper gitu, dia langsung kayak bilang, lu suka ya sama gue gini. Iya ampun, orang gue terima barang lu doang ya, menghargai kan, ini dibilang baperin gitu. Ya Fanny ramah ke semua ya. Ya gitu aja. Maksudnya baik gitu ya tujuannya. Udah sih gitu, kalau yang dikatain baper paling gara-gara waktu itu nggak diajak foto. Terus kan aku kan kayak rada kesel gitu kan, kayak ya kan sih kok gue nggak diajak foto gitu kan. Dia bilang, ih baper digituin kan, makin panas. Udah sih gitu doang. Wah, thank you. Pasti Tasya juga punya pengalaman nih. Pernah sih dua-duanya, Ci. Pernah kayak si Fanny juga gitu, kayak ngatain orang baper sama dibaperin sama orang. Yang dibaperin sih yang paling ingat ya, pasti sini kan pernah nih namanya nugas, apalagi kayak tugas kelompok yang nggak bisa diselesain cuma 1 hari. Jadi waktu itu gue pernah punya kayak, bukan project sih, tapi tugas yang lumayan butuh waktu panjang. Ya bisa ada 3 bulan lah buat ngerjain tuh satu tugas. Nah, terus abis itu di tugas itu tuh gue kayak ngerasa apa ya, udah lumayan kerja gitu kan, lumayan taruh apa usaha gue gitu di situ buat ngatur-ngaturin orangnya, buat ngasih tugasnya segala macam. Dan itu tuh bener-bener kayak nguras energi banget teman-teman, kayak sampai jam 2 pagi tuh gue masih ngerjain tugasnya, sedangkan teman-teman gue yang lain tuh lagi pada tidur. Di situ kan kayak ya udahlah gue sabar aja gitu, sabar aja, yang penting tugas selesai, terus gue juga dapat nilai kan. Nah tapi waktu gue kasih tunjuk nih hasilnya kayak gini, terus teman gue ada yang ngomong kan, kasih masukan atau segala macam, terus ya udah gue benerin. Terus dia ngomong lagi, kok lu kayak begini sih, kok lu kayak gitu. Terus di situ gue bener-bener kayak itu tuh rasa sakit banget, tau gak sih, kayak waktu kalian tuh udah bener-bener capek, kalian tuh nggak usah dipuji, nggak usah dibilang kerjaan lu bagus, cukup dihargain aja gitu. Tapi dia nggak ngehargain sama sekali, apalagi kayak gue ngerasa di situ gue tugasnya paling banyak gitu kan. Di situ gue baper banget gitu, kayak ngerasa kok lu jahat banget sih, padahal sebenarnya mungkin kata-kata dia nggak senyakitin itu ya, tapi namanya juga orang lagi capek, lagi udah kurang istirahat juga, jadi waktu sekalinya digituin tuh ngerasa sakit hati banget. Tapi waktu itu sih teman-teman, kalau sekarang sih udah baik-baik aja gitu sama teman gue. Ya paling itu sih sekitar kayak gitu. Kalau misalkan kayak
dibully fisik atau nggak dibecandain ya baper, tapi cuma bentar doang sih paling yang kayak gitu. Yang paling Yang lu ngatain apa tuh? Yang Yang lu mana? ngatain orang baper. Oh, yang gue ngatain Lu orang ada baper ya? Oh, ini dulu gue emang pernah kan, maksudnya bercanda gitu sama temen gue ya. Maklum lah, anak SMP bercandanya juga kadang suka nggak dipikir-pikir gitu. Nah, singkat ceritanya tuh yang anehnya nih, gue bercandain dia itu sama satu temen gue lagi nih. Tapi dia cuma keselnya ke gue doang. Ya udah tuh, terus di situ kayak gue bingung gitu kan sama dia. Kenapa sih lu kayak baper banget gitu? Sedangkan temen gue yang ikut ngejailin dia tapi kagak dikeselin gitu sama dia. Itu situ gue sempet bingung sih. Tapi sekarang udah baik-baik aja. Oke. Wah, thank you nih teman-teman nih. Udah jadi korban, jadi pelaku juga udah pernah ya. Komplit tuh. Ya, aku mau nanya nih sekarang nih ke Vinka. Jadi menurut Vinka itu penyebab orang bisa baper tuh apa ya gitu? Menurut kamu penyebabnya Oh. apa ya? Menurut opini aku, di dunia ini nggak ada orang yang nggak baper. Tapi kadarnya beda-beda menurut aku ya. Soalnya kalau dengan cerita teman-teman tuh, emang sih kisah teman-teman tuh ada yang kayak, ih kok parah banget sih lu nyakitin hati gua, atau kayak cuma karena di-ignore doang diajak ke WC gitu. Aku pun juga ngerasa gitu kayak, kalau aku tuh bapernya karena dikatain apa ya, apa namanya, dikatain ketombean lu gitu atau apa gitu. Ya apa ya, namanya juga sampo nggak cocok segala macem gitu, kayak sepele lah gitu. Kayak penyebab orang baper tuh karena orang punya perasaan gitu. Karena orang punya perasaan memang gitu. Nggak ada orang yang nggak punya perasaan. Ada sih orang yang nggak punya emosi terlalu gimana ya. Kadarnya beda-beda, dan bisa jadi waktu dia ngedapetin suatu apa kata-kata kayak gitu atau perlakuan kayak gitu, itu ngena di dia. Misalkan nih, kalau misalkan mungkin Fanny gitu. Kalau misalkan Fanny ngajak aku ke WC, terus aku bilang nggak mau, Fanny biasa aja. Karena level bapernya Fanny sampai di situ. Gitu sih kalau menurut pribadi, opini aku ya, karena beda-beda kadar perasaan tiap orang. Maksimal tuh bisa dilukai sampai semana. Bahkan kadang kita kayak contohnya aku sama adik aku yang ada di sini, dia itu kalau aku misalnya lagi sibuk nih, lagi ngerjain tugas, terus dia ngomong, aku tanggepin 10 detik kemudian dia marah karena dia ngerasa aku cuekin dia gitu, dan ya baper segala macem gitu. Padahal bagi aku kayak apaan, kan aku lagi mikir gitu sih. Itu masalah komunikasi dan masalah respon orang. Terus menurut kalian, kan tadi ngomongin kadar tuh, kadar baper kalian kalau dari 1 sampai 10, kalian berapa masing-masing? Coba dari Tasya. Kayak tergantung lagi ngalamin sesuatu atau enggak sih, tapi kayaknya aku termasuk yang tengah-tengah sih, tengah-tengah, maksudnya nggak yang kayak orang ngomongin aku langsung ya. aku bener-bener ya 5 gitu, maksudnya nggak bener-bener aku langsung masukin hati gitu. Cuman namanya juga pasti setiap orang lagi ada di fase yang beda-beda, mungkin ada yang abis ngerasa kelelahan atau mungkin emang ada sedih, jadi kayak lebih gampang kepicu, mungkin bisa aja jadi naik gitu, kayak yang tadi Civinka bilang, kadarnya bisa beda-beda dan bisa aja naik turun gitu. Itu sih kalau dari aku sih. Kalau kesadaran kamu pikir kadar baper kamu 5 gitu ya. Kalau Alvin? Ada minus. Alvin nggak baper, aku nggak bisa baper aja. Saya mungkin ada di sekitar 2 atau 3. 2 atau 3. Berarti lumayan ya. 2 atau 3. Kalau Fanny? Thank you, Vin. 4 lah sih. 4. Aku gak terlalu ini sih, gak terlalu bisa ngerti gitu. Berarti sebenarnya ada yang 5, ada yang 4, ada yang 2 gitu. Berarti bener ya, kadar orang beda-beda. Berarti kan kita sering ketemu juga dong nih ya. Ya dong, kita kan ibaratnya grup cheerleaders gitu kan ya, satu grup ya. Berarti kita udah tahu dong ya kadar teman-teman kita. Itu mempengaruhi cara kalian nge-treat teman kalian nggak? Supaya nggak baper. Kalian ada trik-trik khusus nggak buat nge-treat teman kalian supaya nggak ngerasa baper dengan bercandaan kalian? Gitu. Tapi kita lanjutin di podcast yang kedua. Kita break dulu, oke? Oke. Ya, kita balik lagi di sesi kedua. Makin panas nih ya tentang baper. Tadi pertanyaan terakhir aku, kalian pasti udah tahu dong komunitas kalian, orang-orangnya kayak gimana, teman kalian orang-orangnya gimana. Kalian ada tips sama
trik nggak gimana supaya ngejaga perasaan teman kalian gitu kan? Tadi dibilang setiap kader beda-beda gitu. Yuk mau mulai dari siapa dulu boleh? Kalau aku pernah sih bikin orang tuh terasa tersakiti, dan aku ngomong dia baper tapi nggak ke dia langsung gitu, ngomong ke orang lain. Dan tadi kalau dari aku pribadi, karena cara nge-treat itu benar-benar berhubungan sama kadar, dan apa ya, kita tuh nggak bisa sempurna gitu menurut aku. Kita nggak bisa benar-benar mengertiin dia, benar-benar nggak bikin dia kesel, benar-benar nggak ngejudge dia baper atau gimana, kayak nggak bisa semuanya gitu. Tapi at least untuk orang-orang terdekat kita ya, menurutku komunitas kita pasti kita udah kenal sifatnya mereka, kita udah kenal bercandaan mereka tuh kayak gimana gitu. Nah, kalau untuk diriku sendiri ya, kayak aku nggak mau ngatain orang atau memperlakukan orang yang kalau itu diberlakukan ke aku itu bikin aku baper, sakit hati gitu. Jadi paling cara gampangnya gitu dulu aja. Kalau misalkan kayak pengen ngomong ke dia, lu kenapa sih kerjaannya nggak becus gitu. Coba itu dia ngomongin ke aku, kayak aku bisa sakit hati. Jadi aku menghindari kata-kata kayak gitu. Dan ya karena dengan adanya konflik, aku pernah sih maksudnya kayak cuma sekedar ngomong, lu kenapa sih suka ansen-ansen, kalau ngomong aja kali yang jujur gitu. Ternyata orang tersebut itu tuh nggak bisa dikasih kata-kata yang tegas gitu. Bisanya kayak, kamu ngomong langsung aja sama aku gitu. Nah, dari interaksi kayak gitu tuh akhirnya jadi paham, oh dia tuh kayak gini, kalau langsung disampaikan takutnya jadi sakit gitu perasaannya. Itu sih kalau aku. Bagus, mantap. Kalau dari aku ya, temen aku tuh ada yang maksudnya dia emang kurang dapat perhatian gitu sih dari keluarganya. Jadi kadang kalau kita ngomong sedikit aja yang benar-benar maksudnya menurut kita mungkin kita tahu itu bercanda, kayak ya udah sih jelek kayak gitu kan, kadang masih suka anggap bercanda. Tapi ini kayak dia langsung baper gitu kan, langsung kepikiran, terus langsung berubah. Dan juga kayak kita udah ngerti nih orangnya kayak gitu, jadi kadang lebih suka ngejaga kata-kata aja sih, kayak jangan terlalu kayak ngomong harus dipikir dulu sebelum ucapin langsung ke dia gitu. Oke. Dari Alvin? Oke, kalau dari saya jujur ini pengalaman yang ini pengalaman saya sering banget dulu. Jadi dulu itu saya itu sering banget bercanda dan kelewat batas. Karena mungkin tadi kan kalau dari Cevinka kan Cevinka nggak mau melakukan apa yang orang lain nggak mau lakukan ke diri kita kan. Tapi terkadang kita juga mesti lihat orangnya dulu. Apakah orangnya maksudnya memiliki pemikiran yang sama kita gitu. Maksudnya saat kita ngomong kayak gitu, mungkin kita oke, tapi mungkin bagi orang lain kayak tadi Fanny bilang itu bisa berpengaruh sama mereka gitu. Dan kalau itu udah terjadi sih, cepetan say sorry sih. Itu yang berdasarkan pengalaman saya. Setuju sih, cepet minta maaf benar. Urusan dimaafin enggaknya belakangan ya. Minta maaf dulu, sadar ya kita kayaknya udah nyinggung. Itu aja, Vin? Iya. Oke, kita belum dengar dari Tasyan. Oke, kalau aku sebenarnya juga kurang lebih sama kayak teman-teman yang lain ya. Kadang kalau misalkan kita udah punya teman yang dekat gitu, yang kayak kita ngerasa ada frekuensi, mungkin kita udah banyak ngabisin waktu sama dia, kita udah lebih tahu nih dia kira-kira bercandanya kayak gimana, terus kira-kira pikirannya sama nggak sih sama kita. Itu mungkin kita kayak lebih tahu aja sih, maksudnya kayak dengan seiring berjalannya waktu pasti kita bisa lebih saling kenal kan. Kayak kita aja yang ada di dalam sini tuh kita udah mulai lebih kenal satu sama lain, bercandanya gimana, cara pikirnya gimana dan segala macam. Nah, aku tuh kadang suka berpikir kayak ini bukan bermaksud fake ya, maksudnya kayak di sini beda kelakuannya, di sana beda, tapi kadang emang kita tuh perlu menyesuaikan diri gitu sama lingkungan kita, sama komunitas kita, sama orang yang jadi sekitar kita gitu. Karena waktu kita tetap pakai kepribadian kita misalkan yang di sekolah gitu, terus kita ntar ke tempat kerja nggak mungkin akan sama kan. Jadi kayak semakin lama kita pasti makin tahu gitu gimana caranya supaya menghadapi orang yang
kepribadian tuh beda-beda, terus abis itu mereka juga gimana cara kita juga menjaga tutur bicara kita. Kadang kalau misalkan ngomong emang agak susah gitu ya, kalau misalkan dipikir-pikir kayak harus nunggu berapa detik itu buat mikir dulu, tapi kalau misalkan kayak ngetik, chat gitu kan kita bakal lebih bisa filter lagi lah kata-kata yang pengen kita kirim tuh kayak gimana sih. Kadang aku juga kadang suka lebih overthinking gitu, bener nggak ya yang gue tulis ini temen gue bakal nerima kayak gimana nggak ya, kadang suka kayak gitu sih. Cuman sejauh ini semenjak aku jadi lebih mikir-mikir gitu waktu aku chat sama temen aku atau aku ngomong sama temen aku, itu bakal jadi ngebantu juga sih. Jadi hubungannya tuh lebih lebih lancar lah satu sama lain tuh, jadi nggak ada yang baper-baperan atau kayak gimana. Dan bener nih kata Alvin, kalau misalnya kayak udah mulai ngerasa kayak temen gue agak tersinggung nih, langsung cepet-cepet minta maaf atau nggak langsung nanya gitu, ada sesuatu nggak yang kalian ngerasa tersinggung atau gimana. Itu sih kalau dari aku. Oke, wah mantap nih ya. Terus aku juga ada pertanyaan selanjutnya nih, kayak ada nggak sih maksudnya kayak sisi positif dan negatifnya dari orang yang gampang baper itu menurut kalian gitu kan? Dari yang aku dapat nih kayak baper itu pasti ada di orang ya, cuma beda kadarnya dan beda hal apa gitu kan ya yang bikin dia baper atau melukai perasaannya atau gimana gitu. Nah, menurut kalian apa sih dampak positif dan negatif dari jadi orang yang baper itu gitu, dari adanya sifat baper ini gitu, yang kita klaim, kita akuin pasti semua orang ada walaupun bibitnya kecil atau levelnya rendah atau gimana gitu. Ada nggak sih positifnya, negatifnya? Positifnya mungkin dari kita sendiri, dari gimana cara kita bisa menjadi manusia yang memperlakukan orang dengan baik gitu. Kalau menurut aku, maksudnya siapa sih yang demen ngeliat orang yang baper gitu? Nggak ada orang yang demen ngeliat orang baper gitu. Dan ya, tapi negatifnya emang harus kita sadar bahwa kita pribadi juga harus kontrol apa yang kita ucapkan ke orang, dan kita pribadi juga harus bisa berespon dengan baik apa yang orang lain ucapkan kepada kita. Kebayang nggak sih kalau satu dunia ini orang yang semua orang itu kadar bapernya tinggi banget gitu. Udah perang dunia gitu kan, kesenggol dikit marah, ditinggalin dikit marah, konflik segala macam gitu. Jadi emang kita bisa menghargai orang, dan kita juga mau orang supaya orang menghargai kita juga, ya perilakulah gitu yang mungkin nggak bisa perfect karena setiap orang tuh punya kadar masing-masing tadi gitu. Oke, ada lagi masukan dari teman-teman yang lain, positif negatifnya jadi orang baperan apa sih? Oke, Alvino. Kalau orang yang di sekitar saya nih yang baper nih ya, saya lihat tuh orangnya biasa lebih romantis. Bisa. mereka lebih peka sama perasaan orang lain biasanya. Kalau orang yang gampang baper itu, soalnya mereka kepekaan emosional mereka tuh tinggi gitu. Jadi itu sebenarnya gampang bersosialisasi sama mereka gitu. Oke, itu aja. Aku setuju banget nih. Nah, menimpali Alvin sih, menimpali Gepeng dong. Kata-katanya maksudnya. Aku juga ngeliat loh, kayak sifat baper ini yang semua orang ada gitu di hidup kita gitu, walaupun sedikit secuil gitu kan, tetesannya gitu kan. Kayak jadi orang yang lebih punya empati ya kayaknya ya, terus menghargai, gampang tahu menaruh kayak sepatu gitu, kayak baratnya kita di sepatu orang itu gitu, gimana gitu. Jadi kayak lebih hati-hati, lebih empati, menghargai, sama mudah merasakan kesedihan atau penderitaan teman kita gitu kan. Itu sih yang kalau menurut research aku sih ya. Gitu. Negatifnya sih kayak memang pasti ada negatifnya ya gitu kan. Kayak baterai aja ada positif negatif, pasti ada gitu kan, kayak mudah tersinggung sama lebih emosional ya nggak sih teman-teman? Gitu. Kalau dari Tasya? Kurang lebih sama sih sama teman-teman yang lain. Orang yang biasanya kita lihat sebagai orang yang lebih sensitif gitu, malah mereka lebih lebih punya perasaan gitu. Kadang kayak misalnya kita cerita gitu, mereka tuh lebih punya empati gitu ke kita. Jadi itu mungkin jadi nilai plusnya ya. Cuman kadang negatifnya kadang suka salah, kan tiap-tiap orang punya pikiran beda-beda kan. Ada yang nangkepnya ini, ada yang nangkepnya itu gitu. Kadang
harus lebih dilurusin lagi, harus lebih apa ya, lebih ngejaga aja sih satu sama lain supaya nggak miscommunication, terus supaya juga jadinya ujung-ujungnya nggak kayak kesannya ngebaperin atau gimana sih. Itu sih kalau dari aku. Kalau Fani? Kalau menurut aku ya kadang kan aku juga suka baper gitu kan. Jadi kalau dari omongan orang lain itu kadang suka aku mikir apa ini masukan ya buat gue ya. Kayak misalnya dia bilang, aduh lu tuh harus berubah Van, dia kayak gitu. Terus kadang aku mikir, iya juga ya, apa gue harus berubah ya, harus. Terus pernah aku dikatain kayak gendut gitu kan, buncit. Terus aku kayak bilang, oh apa aku harus buat olahraga gitu, kayak memperbaiki. Jadi menurut aku kadang baper jadi suatu motivasi gitu. Terus kalau negatifnya yang aku rasain sih emang males sih kalau kayak buat bergaul sama orang yang baperan. Jadi negatifnya sih paling itu kayak nggak terlalu banyak orang yang mau berteman. Iya. Oke, teman-teman, aku boleh rangkum dulu nih ya supaya arah omongan kita ini nih, teman-teman yang lain juga dapat poinnya gitu kan dari apa yang udah kita bahas. Aku dapat sesuatu nih dari teman-teman, berarti cara menghadapi orang-orang yang baper gitu. Ini khusus orang yang lagi baper gitu kan ya. Cara menghadapinya berarti kita harus buat suasana lebih nyantai ya nggak di dalam komunitas kita itu. Kalau kita tahu oh si A agak ini gitu, mungkin dia juga nggak mau kan jadi orang yang terlalu gampang baper atau tersinggung gitu kan ya. Nah tips dari aku gitu kan kayak penyebab orang baper itu banyak ya teman-teman gitu kan. Kalau kita bisa telusuri gitu, kalau kita bisa X-ray hatinya gitu kan, mungkin dia pernah mengalami luka batin atau terluka karena hal itu, terus kita tekan tombol red buttonnya dia gitu kan, nggak sengaja gitu, itu membuat lukanya muncul lagi, ingat lagi gitu. Terus teman-teman juga nanti kan kalian pasti banyak bertemu banyak orang, tips dari aku juga lihat juga backgroundnya kayak gimana gitu, background orang itu. Jadi kita tahu menempatkan cara untuk bersosialisasi, cara ngomongnya gimana, cara menyampaikannya gimana, gitu kan. Nah untuk teman-teman yang gampang baperan, aku juga ada tips nih, gitu. Memang sulit sih, jangan terlalu menganggap sesuatu kalau lagi bercanda gitu, terlalu sangat serius gitu, dan selalu memikir orang itu akan menyakiti aku, gitu kan. Buang negativity dulu, gitu kan, dari kepala kita gitu ya. Tapi kalau memang body shaming, emang aku sarankan janganlah bercanda yang menyinggung itu. Kadang kita juga nggak tahu loh gitu seberapa kerasnya mungkin dia diet gitu kan, walaupun baru turun 2 ons gitu kan, itu suatu kebanggaan gitu. Terus dia baru mau merayakan itu, lebih baik kita merayakan turunnya 2 ons itu kan. Gitu. Jadi jangan terlalu bawa serius dulu, buang negatif thinking terhadap orang dulu gitu kan, bahwa dia nggak akan nyerang kita dulu gitu kan. Nah itu aja sih teman-teman. Terus aku juga ada ayat yang sangat memberkati nih dari Yakobus 1 ayat 19, pendengar atau pelaku firman. Aku boleh minta Fani bacain dari Yakobus 1 ayat 19. Nah, semoga ini memberkati kita semua ya. Dari Tasya aja deh, Ci. Oke, Tasya boleh. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, jadi di zaman-zaman ini, zaman-zaman yang omongan makin nggak disaring, udah yuk kita balik lagi ke sini gitu. Lebih banyak mendengar deh, gitu. Maksudnya banyak mendengar, banyak mengerti, gitu. Daripada mengeluarkan kata-kata yang sia-sia atau malah menyakiti atau menyinggung perasaan orang. Ya nggak sih teman-teman? Tuh. Jadinya ya dari kata-kata itu juga kita bisa nge-treat orang loh gitu kan.
firman Tuhan juga bilang kan, bagaimana kita mau dilakukan, lakukanlah itu ke orang. Jadi kalau kita mau diperlakukan baik, tolong perlakukan teman kita dengan baik, jangan pernah menyinggung dirinya, body shaming atau keluarganya. Gitu. Setiap orang berharga dan layak untuk dihargai. Teman-teman juga layak dihargai. Gitu. Itu podcast kita hari ini tentang baper. Jadi baper itu nggak salah, setiap orang pasti punya ya bibit itu. Gitu. Kita juga bisa jadi pelaku, kita bisa juga menjadi korban. Tuh. So, kita tempatkan diri kita yang baik, teman-teman. Oke, teman-teman yang masih penasaran, pengen terus dengerin kita lanjut dengan topik-topik yang berbeda setiap minggunya, jangan lupa di-follow Instagram kita, thecamper.tv. Kita juga ada, punya link untuk ke YouTube, so kalian tinggal klik aja, tinggal modal klik jempol kalian olahraga, masuk ke channel kita. Tiap minggu kita pasti ada update dengan topik-topik yang menarik. Kalau kalian juga ada ide topik lain, boleh komen, boleh DM kita. Itu aja malam ini. Seru ya topik kita selalu fresh dan segar. Semoga memberkati ya teman-teman. Ya. Oke, sampai ketemu di next episode. Ya, semoga memberkati. Bye-bye. Dadah. Bye-bye. Bye.